Shalom. Saya percaya hari ini semua kita dalam keadaan yang baik. Dan apapun yang kita hadapi, kita percaya Tuhan Yesus tetap baik. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan tentang kebahagiaan hidup. Saudara, dalam hidup ini banyak orang ingin mencapai kebahagiaan. Bagaimana supaya bahagia? Keluarga bahagia, keadaan semuanya ingin semua menjadi bahagia. Saudara, saat ini kita mau belajar dasar kebahagiaan kita. Seperti apa kebahagiaan sejati? Di kitab Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Judulnya, Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Saudaraku, inilah kebahagiaan dalam hidup kita. Kebahagiaan sejati adalah mengenal Allah. Ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Jadi orang yang bahagia bukan karena dia bijaksana. Bahkan orang yang bijaksana jangan bermegah karena kebijaksanaannya. Berikutnya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Orang-orang muda yang punya kekuatan, para pejabat punya kekayaan, konglomerat apapun, jangan bermegah karena kekuatan. Kekuatan dana, kekuatan jabatan, kekuatan otoritas, apapun kekuatan kita, jangan bermegah. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Hari ini kita punya harta, kekayaan, aset banyak besar gaji dan lain sebagainya. Jangan bermegah karena itu. Ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah? Nah, saudara, kita mau bermegah dalam dunia ini. Inilah kemegahan kita. Baiklah bermegah karena yang berikut. 1. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Wow. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keberadaan kita, mau kita telah mencapai cita-cita kita, telah mengalami banyak hal, mujizat, berkat, jangan bermegah oleh karena semua itu. Tapi bermegahlah oleh karena memahami, mengenal Tuhan. Saudaraku, dari mana pengenalan akan Tuhan? Dari hubungan intim. Dalam bahasa Ibrani berkata yada. Hubungan intim, dekat. Dalam bahasa Yunani berkata ginosko. Bagaimana persekutuan, hubungan terus menerus dalam kedekatan. Itulah yang akan membawa kita mengenal Tuhan. Ketika kita memiliki keintiman, itulah yang perlu kita megahkan, yaitu Yesus ada di dalam kita. Dia Immanuel, Allah beserta kita. Bukan hanya beserta, tapi di dalam kita. Itulah kemegahan kita. Tadi dikatakan jangan bermegah oleh karena kebijaksanaan. Jangan bermegah oleh karena kekuatan. Jangan bermegah oleh karena kekayaan. Kita tidak bahagia karena kebijaksanaan. Saudaraku, ada orang-orang bijaksana, ada orang-orang pintar. Tapi ketika mereka tidak hidup dalam hubungan dengan Tuhan, tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam panggilan Tuhan, hidup mereka terasa sia-sia. Dampaknya mereka tidak pernah puas. Tidak pernah puas, tidak pernah merasa bahagia. Orang yang kuat tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa bahagia. Orang kaya tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa bahagia. Tapi orang yang mengenal Tuhan, dia puas. Katakan amin. Daud seorang yang kaya, dia pemimpin, dia raja. Tapi dia berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Allah daripada 1000 hari di tempat lain. Saudaraku, ternyata pengenalan akan Allah, persekutuan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, mengenal Allah, itu memuaskan dan tidak ada yang dapat menandinginya. Katakan amin. Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Saudaraku, dia seorang rasul. Sebelumnya dia pemimpin, dia punya pengaruh, nama besar. Tetapi dia berkata, Tuhan Yesus lebih mulia. Pengenalan akan Allah lebih mulia. Saudaraku, kita lanjut akan ayat 24. Baiklah ia bermegah. Tadi satu, yang pertama memahami dan mengenal aku, kata Tuhan. Yang kedua, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Mengenal kasih setia Tuhan. Saudaraku, apapun keberadaan kita, mari kenali pribadi Tuhan. Kenali kasih setianya. Oh, betapa dahsyat. Kita orang berdosa, diampuni, dibenarkan, diselamatkan, ditebus dari maut, diselamatkan, ditebus dari dosa, diselamatkan, diberikan hak menjadi warga kerajaan sorga. Kasih setianya besar. Siapakah kita? Katakan amin. Haleluya. Dan kemudian saudaraku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia dan keadilan. Wow, upah dosa adalah maut.
Keadilan dinyatakan ketika orang yang berdosa dihukum. Saudara tahu manusia telah dihukum, tapi Yesus menggantikannya. Sehingga kita tidak perlu binasa dan hukum mati, tapi kita beroleh keselamatan. Karena keadilan telah dinyatakan. Yesus yang Tuhan yang mulia menjadi hina. Dia Tuhan yang hidup rela mati. Dia Tuhan adalah anak Allah menjadi anak manusia, supaya kita yang hina dibenarkan, dimuliakan, dan anak manusia menjadi anak Allah. Yang berdosa dibenarkan. Dahsyat keadilan Tuhan. Dan yang berikutnya adalah bahwa Tuhan yang menunjukkan kebenaran di bumi. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat dibenarkan karena perbuatan usaha, tapi karena iman di dalam Yesus. Oleh sebab itu, ketika kita mengenal Yesus, kita menerima kasih setianya, pribadinya, keadilannya, kebenarannya. Katakan luar biasa. Amin, saudaraku. Dan kita mengalami hidup yang bahagia. Alkitab berkata, sungguh semuanya itu kusukai. Wow. Jadi kesukaan Tuhan adalah ketika kita mengenal Tuhan. Kesukaan Tuhan adalah ketika kita mengenal pribadinya, bersekutu dengan Dia. Saudaraku, sering kita berkata, menyenangkanmu, senangkanmu. Saudaraku, sering kita ingin melakukan apa yang harus kulakukan untuk menyenangkan Tuhan. Yang paling menyenangkan Tuhan adalah kita mengenal Dia, bersekutu dengan Dia, membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika kita punya persekutuan, pengenalan akan Tuhan, itu yang akan menuntun kita. Tuhan akan menuntun kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, sehingga hidup kita berjalan, dituntun, dipimpin oleh Tuhan, dan itu menyukakan hati Tuhan. Haleluya. Saya berdoa, biarlah hari-hari yang kita lakukan sepanjang hari ini, sepanjang hidup kita, kita berjalan untuk mengenal Tuhan. Maka kita berbahagia. Haleluya. Kebahagiaan karena harta bisa hilang. Ada orang ketika punya harta, dia bahagia. Ketika tidak punya harta lagi, dia merasa putus asa. Dia mulai stres, dia mulai bingung. Kenapa? Kebahagiaan yang terletak pada harta. Ada orang terletak pada jabatan. Ketika dia punya jabatan, dia bangga, dia bahagia. Tapi ketika dia tidak punya jabatan, dia mulai merasa minder, mulai merasa malu. Dalam Yesus, bukan itu titik kebahagiaan kita, dasar kebahagiaan kita. Tapi kebahagiaan kita adalah Yesus. Dia segalanya, Dia bagiku. Biarlah hari-hari kita lalui di mana Tuhan segalanya, berjalan bersama Tuhan, berjalan dalam pengenalan akan Tuhan. Dan saya percaya Alkitab berkata, ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah kebenarnya, yaitu Yesus Sang Raja dan kebenaran itu, maka semua ditambahkan. Jadi memang Tuhan bukan ingin kita ketika kita mengenal Tuhan, maka semuanya apa adanya saja. No, Tuhan rindu, Tuhan punya rancangan masa depan yang penuh harapan. Tapi Tuhan mau hati kita hanya terpaut kepada Dia. Katakan amin. Biarlah kita berbahagia karena mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah Roh-Mu tinggal di dalam kami, menuntun kami mengenal pribadi-Mu, sehingga hidup kami bahagia, bukan karena apapun, baik kekuatan, kebijaksanaan, kekayaan, dan semua yang lahiriah. Bukan itu dasar dan titik kebahagiaan kami, tapi Yesus, kasih-Mu, kasih setiamu, keadilanmu, kebenaranmu, anugerahmu, kebaikanmu. Itulah kebahagiaan kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Diberkatilah kami yang mengenal dan mengalami Yesus, dan Tuhan pasti tambahkan berkat jasmani, materi, semua berkelimpahan, supaya kami mengenal Tuhan, berbahagia. Bukan hanya kami diberkati, tapi kami menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus, semua kita yang percaya diberkati, berbahagia dalam Yesus, katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.